Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alia Zahirah. Saya dari kelas 2 Tata Boga 2, Politeknik Negeri Balikpapan akan menjelaskan mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa itu skala pengukuran dan apa saja macam skala pengukuran? Baik, saya akan menjelaskan pengertian skala pengukuran terlebih dahulu. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran terdiri dari 4 macam, yaitu skala nominal, skala interval, skala ordinal, serta skala rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu, sekaligus memberikan nilai atau rate terhadap preferensi tersebut. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval. Hanya saja, pada skala rasio, nilai 0 tidak mempunyai nilai dan tidak berarti apa-apa. Misalnya, data jumlah persediaan barang menunjukkan angka 0. Ini berarti tidak terdapat barang persediaan sama sekali. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe skala pengukuran. Pada penelitian sosial, biasanya jenis skala yang digunakan adalah skala sikap. Skala sikap yang biasanya digunakan adalah pertama, skala Likert, yang kedua, skala Gatman, yang ketiga, semantic differential, dan yang terakhir adalah skala rating. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Kemudian, semantic differential. Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pada skala ini, responden langsung diberi pilihan bobot hal yang dimaksud dari hal positif sampai negatif. Skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Setelah itu, skala Gatman. Pada skala Gatman, jawaban yang diberikan sangat tegas. Misalnya setuju atau tidak setuju, iya atau tidak, positif atau negatif, dan sebagainya. Berikutnya, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena alam misalnya panas diukur dengan kalorimeter, suhu diukur dengan termometer, panjang diukur dengan mistar atau meteran, dan sebagainya. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas serta reliabilitasnya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial umumnya di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Misalnya bentuk instrumen, checklist, pilihan ganda, dan rating scale. Bentuk instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan, seperti angket atau kuesioner, observasi, dan wawancara atau interview. Validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas terdiri dari 3 jenis, yaitu validitas isi atau content validity,
Yang kedua, validitas konstruk atau construct validity. Yang ketiga adalah validitas yang berkaitan dengan kriteria. Pertama, validitas isi merupakan instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Yang kedua, validitas konstruk. Jika instrumen dapat digunakan untuk mengukur jalan sesuai dengan yang didefinisikan sesuai dengan teori-teori yang relevan. Yang ketiga adalah validitas yang berkaitan dengan kriteria atau criterion related validity. Terjadi ketika sebuah instrumen membedakan individual pada kriteria yang akan diperkirakan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan. Stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran atau instrumen untuk tetap stabil. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan yang pertama, ada test-retest reliability dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua, equivalence parallel form reliability adalah pertanyaan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Yang ketiga, internal consistency reliability diuji dengan menganalisis yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Sekian penjelasan skala pengukuran dan instrumen penelitian dari saya. Terima kasih.